Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiga yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, siapa di antara kamu yang masih terus percaya dan mengelu-elukan bahwa Zuma itu gurunda? Bahkan dia dengan pedenya berkata bahwa dia itu paling ahli, bahkan paling mengerti Alkitab. Wow, luar biasa. Bahkan ada banyak penggemarnya yang nyata-nyata itu buta juga mengikutinya dan mempercayai perkataannya. Teman-teman, kali ini kita akan dicerdaskan ketika seorang murtadin membongkar apa yang selama ini dilakukan oleh Ustadz Zuma. Ini dia videonya teman-teman, jangan skip. Kenapa harus ada kata Allah di situ? Kenapa harus ada kata Allah di situ? Nah ini, saya nggak terima, Bang. Allah. Dia tidak terima. Mereka tidak terima ada kata Allah di dalam Alkitab. Seharusnya, sebagaimana saya katakan tadi, mereka yang tidak terima ada kata Allah dalam Alkitab bergandengan tangan dengan pemuka-pemuka agama, bergandengan tangan dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan NU, Nahdlatul Ulama, dengan Ahmadiyah, dengan Menteri Agama. Bukan kowar-kowar di TikTok. Nah, ini kalian sudah penistaan ini. Kenapa saya katakan penistaan? Karena mereka bertiga ini semuanya Islam, Bapak Ibu. Ini bukan dalam room debat, bukan dalam ruangan diskusi, tanya jawab, bukan dalam perdebatan, tapi sendiri mereka ini, Bapak Ibu. Sesama mereka ini. Ya, ini sesama mereka ini. Seandainya kita melakukan hal itu, pasti sudah ditangkoi. Nah, dikatakan di dalam undang-undang hukum penistaan agama, seseorang yang membahas kitab suci orang lain yang tidak diimaninya itu kena pasal undang-undang. Kena pasal undang-undang. Tujuan mereka apa? Nama Allah itu diganti. Kalau memang tujuanmu nama Allah itu diganti, kenapa kau bahas ayat-ayat yang lain? Ya? Kenapa ayat-ayat yang lain kau bahas, kau tafsirkan menurut pikiran kau? Kenapa kau bahas ayat-ayat yang lain sesuai dengan pikiran kau? Kalau kau tidak suka ada nama itu di dalam Alkitab, bawa ke hukum. Jangan kowar-kowar di TikTok agar kau bisa menista. Nah ini, jangan kowar-kowar di TikTok, bawa ke hukum. Nah, bawa ke Menteri Agama, laporkan kepada Menteri Agama, Pak Menteri, saya tidak setuju ada nama Allah, ada kata Allah dalam Alkitab. Saya tidak setuju. Lalu datang kepada NU, gandeng tangan NU, Nahdlatul Ulama. Pak, tolong saya, apa yang perlu saya tolong? Kita datangin sama-sama kitab Al-LAI atau bawa ke hukum, kita bawa ke hakim, supaya nama A dihilangkan dalam Alkitab. Lalu ajak juga Majelis Ulama Indonesia. Lalu ajak juga siapa lagi? Muhammadiyah. Organisasi-organisasi Islam diajak semuanya. Ajak mereka. Nah, kami juga mau nonton dong. Mau lihat. Ya, kami mau lihat juga. Nah, siapa yang menang di pengadilan nantinya? Haleluya. Seperti di Malaysia. Bagaimana keadaan di persidangan ketika Malaysia menyidangkan kalimat Allah yang ada di dalam Alkitab? Kami orang Kristen pengen nonton, tidak mau kami keluar-keluar. Ya, ayo dong, laporlah. Jangan lama-lama. Ini kalian bahas supaya kalian bisa menista Alkitab.
Bapak Ibu lempar kopi dulu 1 gelas. Ini saudaraku, ya. Jangan bunga, saya bukan perempuan. Jangan kasih bunga, saya bukan perempuan. Ya, kasih kopi. Dikasih mawar, jangan mawar. Mawar itu dikasih ke perempuan. Ke cewek kasih mawar. Saya dengan Bang Nabirong itu suka ngopi. Saya sama Bang Nabirong itu suka jus jeruk. Jus jeruk boleh dikasih, jangan bunga. Oh, dikasih bunga. Kita larang tambah dikasih. Makin kita larang makin dikasih bunga. Oh Tuhan Yesus. Besok-besok sama Bang Nabirong harus kupakai mendo ini di kepalaku. Dia tepat bunga. Sudah kularang jangan kasih bunga. Bunga juga dikasih. Mana dikasih ayam? Mana ada ayam? Tuh dikasih ayam. Oh haleluya. Gelas. Kopi dikasih. Jangan dikasih bunga. Laki-laki kasih bunga kan nggak cocok saudaraku, ya. Nah itu ada Cici di belakang itu marah dia bilang banyak kali perempuan yang kasih bunga sama kamu. Karos terima kasih. Bapak Ibu ada Cici Widya di belakang itu kan, istri saya namanya Widya Trivena Cici. Banyak kali perempuan yang kasih bunga sama aku katanya, sama kau katanya. Cemburu dia. Cemburu dia Bapak Ibu. Ada orang yang kasih bunga cemburu. Kalau memang dia, saya bilang, kalau kau cemburu kau kasihlah bunga yang banyak buat aku. Dia juga nggak mau kasih. Oh Tuhan Yesus. Tuhan serba salah. Memang jadi suami ini serba salah Bapak Ibu. Ini saya cerita sedikit sebelum kita lanjutkan. Saudaraku, brother JDP. Ini sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu ya, saya cerita sedikit. Kita kan sering ya kalau pelayanan itu kan banyak orang-orang yang ajak foto kan. Banyak orang yang ajak foto Bapak Ibu. Ibu-ibu ajak foto, anak gadis juga ajak foto. Banyak orang ajak foto, sudah seperti artis kita. Itu istri saya apa katanya di mobil ketika pulang. Yang tolong ambil tisu sebentar, saya mau lap keringat. Gak mau diambil. Saya pikir kenapa dia nggak mau ambil? Apa salah saya pikir. Baik-baik ini. Ternyata Bapak Ibu, istri saya bilang, foto-foto, ini gaya ini. Aduh Tuhan Yesus, ternyata dia cemburu. Itu cemburu. Gaya ini, mana gantengnya, mana apa itu katanya. Habis khotbah, udah khotbah duduk sama gembala katanya, nggak usah foto-foto katanya. Oh Bapak Ibu, Tuhan Yesus tolong. Syukur, sabar Bapak Ibu. Kalau tidak, aduh, saya tinggalkan dia itu. Saya tinggalkan, saya suruh jalan kaki dia. Saya bawa mobil sendiri. Aduh Tuhan. Aduh. Ini kenapa ini? Kenapa minta verifikasi ini? TikTok ya. Kita lagi ngomong minta verifikasi. Sebentar Bapak Ibu ya, ini TikTok minta verifikasi ini. Ada yang tahu kenapa? Oke, sebentar saudara ya. Oke, sudah. Ini Bapak Ibu, itu namanya Widya Trivena. Bapak Ibu kalau yang belum berteman silakan ya. Ternyata saudaraku, aduh janganlah saya ceritakan ya. Ada Bang JDP di bawah. Kami kalau dengan Bang JDP lucu-lucu Bapak Ibu. Pelayanan dengan Bang JDP lucu-lucu. Karya Dani, terima kasih Karya topinya. Kalau topi boleh kasih topi, kopi, teh, apa itu tadi saya bilang jeruk boleh. Kalau bunga mawar jangan Bapak Ibu ya. Ini baru saya bilang. Apa kau bilang yang kata itu Widya bilang itu. Kita lanjut lagi. Itu nama sesembahan umat Muslim. Kita tanya pun sama orang gila. Orang gila, Allah itu siapa? Tuhan saya kalau dia Muslim. Begitu Bang Faisal. Bang sementara Faisal, mereka tidak menyembah Allah. Saya mau jawab pertanyaan siapa itu Allah bagi mereka? Kami biarkan Bible kalian menghujat Tuhan kami diam. Tapi ini yang terjadi sekarang seakan-akan kalian tidak bersalah.
seakan-akan kami ini yang bersalah. Coba 1 Korintus 1 nomor 25. Cuman umat Islam di Indonesia tidak tahu belajar, tidak tahu mengenal tentang Bible. Karena umat Islam itu tidak pernah usil dengan agama mereka. Dia bilang tidak pernah usil dengan agama kita, Bapak Ibu. Dari dulu mereka usil. Dari dulu. Keusilan mereka pertama, Alkitab sudah dipalsukan. Keusilan mereka kedua, Alkitab diubah-ubah. Keusilan mereka ketiga, Yesus tidak mati di salib. Apa itu tidak usil? Makanya kalau ngomong, kalau ngomong nih sama dia, setidaknya masker kau buka dulu. Ya. Nah, masker kau buka dulu kalau ngomong. Kami tidak pernah usil sama kalian, Fred. Malah hari itu dengan Bang RK, dia menyalahkan ayat Alkitab. Dibilang kita mengkristenkan mereka, Bapak Ibu. Ayat apa yang mereka persalahkan? Yang si Zuma permasalahkan, tahu Bapak Ibu ayat apa? Pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Itu artinya kalian sudah mengkristenkan orang Indonesia, katanya. Ini akibat Bapak Ibu pakai masker terus, telan ludah sendiri ditelan. Kan kalau pakai masker gimana kita mau ludah, kita ludah itu cuh kan masuk ke sini, masuk lagi ke dalam sini. Ini akibatnya, saudara. Nggak ngaca. Ini akibatnya, Bapak Ibu. Itu 3 asumsi itu sudah cukup bagi kita. 3 asumsi. Ini di situ, Bapak Ibu, di Komal itu, semuanya mereka itu di Komal itu, semua mereka, nggak ada orang Kristen di situ. Bilang aja kau mau menghina ayat-ayat Alkitab kami. Ya, bilang aja mau menghina Alkitab. Tidak akan ya marah kami. Nah, dengar lagi. Kata-kata Allah, buang dulu kata-kata itu, katanya. Sudah saya bilang berkali-kali. Tidak akan mampu kalian lawan. Ya, tidak akan mampu. Biasa saja bagi kami. Sehebat apapun kalian ngomong, bagi kami itu sudah biasa. Dihina, dihujat, sudah biasa bagi kami. Dimasukkan ke penjara, sudah biasa bagi kami. Bahkan para rasul dalam Alkitab terdahulu mati gara-gara nama Yesus. Ini dia. Kami biasa saja. Tiap hari kalian pertontonkan bagaimana orang mu'alaf. Biasa bagi kami. Begitu satu orang yang murtad dah sibuk. Red. Sekarang kalau umat Islam tahu, ternyata di dalam Bible Tuhannya yang adalah Allah disebut bodoh, kira-kira umat Islam marah nggak? Marah nggak umat Islam? 1 Korintus 1 nomor 25. Bagaimana? Sesuka hatinya membaca Alkitab. Itu berempat mereka di situ, Bapak Ibu. Zuma, Nora, Ardiansyah. Nah, alasannya kata Allah, Bapak Ibu. Padahal bukan itu. Tujuannya memang untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menghina. Itu tujuannya. Hanya untuk menghina tujuannya itu. Nah, makanya saya bilang Zuma minimal pindahlah dulu. Apa ini namanya itu? Masker. Apa itu? Jangan-jangan aurat bagi dia, Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Apakah ini aurat bagi si Zuma? Timoros Theos,
Hotimorotheos, bahasa Yunaninya loh. Silakan yang ahli bahasa selidiki dalil itu. Hotimorotheos, apa artinya? Karena Bapak Ibu, kata Allah di dalam Alkitab itu sudah diserap sebelum imannya si Zuma itu ada, sebelum agama si Zuma itu ada. Itu kata Allah sudah diserap. Jadi dia sendiri yang mentafsirkan kata Allah itu apa. Dia sendiri. Kita orang Kristen tidak mentafsirkan apa-apa. Ya, tidak. Makanya saya bilang, kalau memang mau gandeng yang saya bilang tadi, gandeng Menteri Agama, kalau kalian mengowar-kowar seperti itu nggak ada faedah. Tidak ada faedah. Semakin kalian kowar-kowar, semakin kalian menunjukkan kebodohanmu. Nggak ada berfaedah. Bagi kami nggak ada faedahnya. Diketawain kamu sama orang Kristen. Anak kecil aja tahu. Diketawain sama orang Kristen. Tapi gandeng Menteri Agama, Nahdlatul Ulama gandeng, Majelis Ulama Indonesia gandeng, Ahmadiyah gandeng, Muhammadiyah gandeng, bergandengan tangan, bersatu kalian, bawa ke hukum, bawa ke hakim, proses di situ. Nah, lalu kalian juga undang ahli sejarah Pak Bambang Nursena. Dipermalukan nggak nanti kalian di sana? Sekarang pertanyaan kita saja sama mereka. Kenapa para alim ulama diam? Padahal kata Allah itu ada di dalam Alkitab. Majelis Ulama Indonesia diam. Kata Allah ada dalam Alkitab. Menteri Agama diam. Kata Allah ada dalam Alkitab. Ini harusnya. Makanya Zuma dan kawan-kawan, API khususnya, ini saran saya. Ini belum ada orang yang memberikan saran kepada kalian. Belum ada. Hanya Murtadin ini yang memberikan saran kepada kamu. Ya. Ini saran daripada seorang Murtadin, Pendi Sinaga. Saran saya adalah kalian gandeng, bergandengan tangan, bersatu, bawa ke hukum, bawa ke hakim, bawa ke mahkamah mengenai kata Allah ini. Begitu. Nah, kami mau dengar, kami mau nonton. Jangan lupa TikTok juga, buat TikTok. Kalian live di TikTok. Nah, saya juga akan datang nantinya, saya live. Itu baru benar, itu baru gentle, baru hebat. Ini hanya kowar-kowar, maksudnya hanya untuk menghina kitab Korintus. Nah, di satu sisi Alkitab dipalsukan, tapi ayat-ayat Alkitab tiap saat di mulut kalian. Orang Kristen nyembah Theos, orang Kristen nyembah dewa, orang Kristen bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Tapi ayat-ayat Alkitab tiap saat di mulut mereka. Tiap hari ayat Alkitab mereka hafal. Mau murtad malu. Bahas dong Zuma. Kami orang Kristen itu sudah sering sekali, sangat sering kami mendengar ayat Alkitab. Tidak ada orang Kristen yang mau mendengar ocehan kalian itu, Zuma. Bahaslah Al-Qur'anmu, hadis, sejarah, bahas. Ini Alkitab yang kalian bahas. Mending kami dengar daripada pendeta kami, daripada kami dengar sama kalian. Amin, Kak Wati. Kita doakan supaya mereka bertobat, kalau mereka mau bertobat. Nah, kalau tidak mau bagaimana? Ya biar dalam kesesatannya. Kita tidak punya hak, Bapak Ibu, kan? Nah. Karena kebodohan dewa, tapi dewa diganti menjadi Allah. Sebab karena kebodohan Allah itu yang muncul. Nah, dewa diganti menjadi nama itu katanya. Itu kan tafsiran dia. Tafsiran dia itu. Kita tidak pernah mengatakan bahwa ini nggak pernah. Ada tidak pendeta, gembala, penginjil yang mengatakan A yang ada dalam Alkitab adalah dewa? Pernah tidak saudara dengar? Dari orang Kristen, dari pendeta, dari penginjil? Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini penafsirannya dia.
Jadi secara tidak langsung dia yang sudah, ya, dia sudah menista imannya sendiri. Dia sudah menista Tuhannya sendiri. Dia sudah menyamakan itu. Dia, saudaraku, yang menista sebenarnya, bukan kita orang Kristen. Kita tidak pernah mengatakan bahwa nama ini adalah ini enggak pernah. Saya sebutnya aja takut, Bapak Ibu, takut ditangkoi nanti. Enggak pernah, saudara. Jadi mereka sendiri yang mengatakannya. Zuma sendiri yang mentafsirkan. Begini-begini kok panggilnya Gurunda. Makanya buka masker supaya tidak ketelan air ludah. Air liur terus kau telan, air liur terus kau telan. Di dalam kitab mereka, umat Islam selama ini tidak tahu, kami yang tahu. Nah sekarang kalau umat Islam keberatan dengan Bible karena Tuhannya disebut bodoh di situ, apa yang terjadi? Jadi jangan kemudian kalian memperkeruh suasana, lapor. Tapi silakan adalah jangan memperkeruh suasana, lapor. Orang kami sudah kalian laporkan, Bang Gracia Pelo sudah masuk penjara, kami diam saja. Gracia Pelo kalian laporkan, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sampai nggak bisa lagi pulang ke Indonesia. Bapak Muhammad KC kalian laporkan. Bapak Yusuf Monobulu kalian laporkan juga. Pak Aman, ya, Pak Aman dari Bandung, itu teman saya, kalian laporkan juga. Anak Batak kalian laporkan juga. Ustadz Yusuf Roni juga pernah kalian laporkan masuk penjara juga. Makanya Bapak Ibu, siang ini menjelang sore kita iris tipis-tipis, saudara. Ya, kita iris tipis-tipis. Siapa yang main lapor? Siapa yang memulai pertama? Penghujatan mereka yang mulai pertama, Alkitab dipalsukan. Penghujatan mereka yang mulai pertama, Yesus tidak mati di salib. Penghujatan mereka yang mulai pertama, Alkitab diubah-ubah. Ada kami laporkan? Tidak ada. Tapi kami kan tidak tahan. Kalian terus lapor. Pak Ahok, kalian laporkan juga. Sudah minta maaf, nangis-nangis Pak Ahok, kalian laporkan juga. Di mana sih Zuma? Nggak bisa lagi kau lihat Zuma. Alkitab mengatakan apa? Orang-orang seperti itu. Pindahkan dulu balok dalam matanya. Baloknya besar banget itu. Saya nggak tahu berapa balok yang sudah masuk ke dalam matanya itu. Sehingga nggak bisa dia lihat. Nggak bisa dia lihat apa yang terjadi di dalam dirinya. Banyak sekali balok, bukan satu balok itu. Saya tidak sanggup hitung berapa balok yang ada di dalam mata mereka itu, Bapak Ibu. Tai matanya besar. Kak Donat bilang tai matanya besar. Parah ini Kak Donat, mana beliau ya? Ini parah ini Kak Donat, tai matanya besar katanya. Parah banget Kak Donat, kalau sekali ngomong parah. Tai matanya besar banget katanya. Itu balok banyak sekali, berbalok-balok, ribuan balok, triliunan balok yang ada dalam matanya itu. Dengar lagi ya. Jadi sebenarnya yang menista apa? Siapa? Mereka yang menista. Ditafsirkan sendiri. Laporkan, itu hak Anda. Tapi ingat, jangan sampai delik hukumnya justru kembali kepada Anda. Karena kami bukan orang bodoh. Kami datang di sini berdebat bukan karena kami tidak tahu Bible, karena kami tahu justru. Bagaimana mungkin dia tahu Bible, Bapak Ibu? Sekolah Alkitab tidak pernah.
Sekolah minggu apalagi? Sekolah minggu tidak pernah, sekolah Alkitab tidak pernah, berteman dengan orang teologi tidak pernah. Tidak pernah. Bagaimana dia tahu Alkitab? Ayat yang dipakai ayat seenak udelnya, yang dia suka dia pakai, yang dia tidak suka dia pakai. Bagaimana dia tahu Alkitab? Jadi semakin dibilangnya kami tidak bodoh, semakin menunjukkan kebodohannya. Paham Bapak Ibu? Semakin dia mengatakan kami tidak bodoh, semakin dia tunjukkan kebodohannya. Bagaimana tidak bodoh? Kami lebih tahu Bible daripada orang Kristen. Oh Tuhan Yesus. Makanya maskernya buka dulu. Masker buka dulu. Ini. Mari. Dan serangan-serangan yang terjadi di dalam Bible itu untuk pendangkalan akidah menyerang Tuhan kami. Nah, Coba mana ada menyerang? Bagaimana cara menyerang? Yesus saja mengajarkan kami. Pendi bilang sama semua orang Kristen, Pendi dan semua orang Kristen, kata Yesus, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana kami menyerang semua? Dengar lagi. coba lihat Filipi 2 nomor 6. Lihat. Suka-sukanya buka ayat Alkitab. Tadi dia buka surat Korintus. Marah sekali dia dengan surat Korintus. Tadi marah dia dengan surat Korintus. Dia comot di surat Korintus 1 ayat. Habis itu dia loncat ke surat Filipi. Gila nggak Bapak Ibu? Tadi dia di Korintus. Antara Korintus dan Filipi itu jauh Bapak Ibu, bukan dekat itu. Korintus dan Filipi itu bukan seperti Makassar dan Jakarta, bos. Bukan seperti Makassar Jakarta. Jauh itu Korintus dan Filipi. Gila. Lama-lama aku tengok makin parah. Ini akibat nggak pernah makan daging babi sih. Bapak Ibu, tadi dia bilang apa? Surat Korintus, ya kan? Sekarang dia bilang apa? Filipi, suruh buka Filipi. Dia pikir Filipi dengan Korintus itu dekat, seperti Makassar dan Pekanbaru misalnya. Makassar Pekanbaru jauh. Seperti Makassar dan Sulawesi, apa di situ? Manado. Tidak bos, jauh itu. Ini disuruh buka kita Filipi ya. Tadi Korintus sudah, sekarang Filipi. Nomor 7, nomor 8. Nomor 7, nomor 8. Siapa yang mengosongkan diri di situ? Allah. Siapa yang merendahkan dirinya di situ? Allah. Siapa yang mati di atas pohon digantung dalam keadaan rupa manusia? Allah. Ini nista atau tidak terhadap Tuhan kami? Tidak bos, tidak nista. Kamu mentafsirkan, ketika kamu menafsirkan sendiri, kamu sudah menista Tuhanmu sendiri. Bukan orang Kristen yang menafsirkan, bukan orang Kristen yang menista. Bang Pendi, kalau begitu Bang Pendi kenapa nggak debat sama Zuma? Nggak bisa debat Bapak Ibu. Kita nggak diizinkan berbicara. Pribadi kita yang diserang. Ya, kita belum bicara pribadi kita yang diserang. Pendi miskin. Pendi miskin katanya. Apalagi murtad gara-gara uang katanya. Pendi pemakan kutu katanya. Congornya besar, mic-nya besar. Gimana cara kita ngomong? Gak ada waktu untuk ngomong. Kita dengar lagi. Ini dia datang ini. Saya tidak tahu siapa yang datang. Dengar lagi.
Coba Dinda Ardiansa, mohon izin. Mohon izin pengacara. Bapak Ibu, pernah tidak kita mentafsirkan seperti yang dia tafsirkan? Enggak pernah. Saya belum pernah melihat pendeta mentafsirkan ayat Filipi tersebut sebagaimana penafsirannya mereka. Tidak pernah saya mendengar. Sudah 9 tahun saya menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. 7 tahun saya sudah menjadi evangelis. 6 tahun lebih. Sorry Bapak Ibu. 9 tahun jalan saya menjadi orang Kristen. 6 tahun lebih saya menjadi evangelis, menjadi penginjil, menjadi PNS, pegawai negeri surga. Dan 2 tahun saya dalam didikan. Tidak pernah ada pendeta di Indonesia dan di seluruh dunia mentafsirkan sebagaimana mereka tafsirkan. Kalau begitu mereka tafsirkan, iya penistaan. Dan itu bukan tafsiran orang Kristen, bukan tafsiran pendeta. Itu tafsiran Zuma dan kawan-kawannya. Siapa yang menista? Terima kasih pemburu atas bunga mawarnya. Banyak sekali bunga mawar. Terima kasih. Siapa yang menista Bapak Ibu? Dia kan? Dia yang menista. Dia menista Tuhannya. Dia menista imannya. Dia menista kitabnya. Karena tak menafsir kitab Filipi. Maksud dia untuk menghina iman kita, tetapi iman dia yang terhina, agamanya yang terhina, karena penafsirannya bukan penafsiran orang Kristen dan pendeta. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Responnya positif. Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Tidak perlu panjang-panjang teman-teman. Tanggapan kita hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh murtadin tersebut. Siapa dia sehingga dia begitu pede ingin menghapus kata atau nama Allah dari kitab suci orang Kristen? Siapa? Apa haknya? Apa karena kata Allah itu mirip-mirip? Kamu belum melihat apa yang disampaikan oleh para guru-guru besar Islam seperti Profesor Buya Sakur yang berkata apa? Bahwa yang ditulis dalam Quran itu titik-titik. Saya nggak usah lanjut teman-teman ya, karena agak rawan ya. Jadi kalau kita mau jujur, apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma ini merupakan halusinasi di siang bolong. Dia tidur di siang bolong, mimpi begitu. Kok kayak egois banget dan superioritas banget komentarmu itu. Lalu dia bilang lagi bahwa apa tadi? Dia paling mengerti, mereka yang paling mengerti atau paling tahu tentang Alkitab. Aduh. Klaim siang bolongmu itu sangat menggelikan. Sangat-sangat menggelikan. Dan anehnya, pengakuan bombastis seperti itu dinikmati oleh para polemikus, para tanda kutip muslim yang mungkin mirip juga seperti dia begitu. Saya tidak mengerti teman-teman. Kalau dia bilang mungkin, oh saya ahli Quran, ahli hadis, ahli Islam dan segala macamnya, ya itu fine-fine saja. Itu kan agamanya dia, itu kitab sucinya, ya oke lah kita ikuti. Tapi kalau dia bilang kita ini ahli Alkitab, aduh kawan, kamu kok mudah kali, licin sekali bibirnya untuk bicara. Iya, kalau memang kamu ahli Alkitab, tapi itu bukan ahli untuk mengerti, tapi ahli untuk menafsirkan liar, lompat sana sini, lalu menafsirkan sesuka hati. Itu yang kamu ahli. Bukan ahli memahami secara utuh. Enggak sama sekali. Malah kamu yang membuat orang Kristen itu capek meluruskan. Karena ketika kamu menyampaikan menafsirkan Alkitab, banyak juga orang yang memanggilmu gurunda, entah gurunda dari mana begitu. Kasihan sekali ya. Nah teman-teman, polemik-polemik seperti ini adalah polemik-polemik yang disampaikan oleh seorang polemikus seperti ini tanpa mengerti apapun tentang kekristenan. Dan wajar dia nggak ngerti kekristenan karena dia bukan beragama dan beriman kepada Yesus Kristus dan Alkitab.
tapi dia dengan pede berkata bahwa dia adalah orang ahli dalam Alkitab atau Bible atau kekristenan. Terlalu panjang mimpinya. Bangun kawan ya, pelajarilah Quran dan hadismu. Jangan suka ngeklaim ya. Kalau soal kata nama Allah, tidak perlulah mengklaim ya. Tidak perlu. Sebelum Islam ada, kata nama Allah itu sudah dipakai begitu. Ya, kalau kamu kepengen merujuk kepada arti KBBI, ya KBBI ditulis kapan dan juga siapa yang menulisnya. Pasti kamus memberikan kata umum begitu. Kata umum begitu ya. Kamu harus pahami itu. Tapi kalaupun kita mau pakai kata Allah, Kristen kata Allah, Muslim pakai Allah, ya bukan berarti artinya atau pribadinya atau tujuannya sama. Pasti berbeda dong kan. Nah itulah teman-teman, kalau kita lihat dalam mereka yang suka membahas Alkitab, suka sekali membahas Alkitab, suka sekali tiap hari, tiap jam, tiap detik mereka membahas Alkitab. Semua polemikus yang satu server, satu circle dengan dia, tiap hari membahas Alkitab. Biarlah orang-orang Muslim yang mendengar mereka akhirnya penasaran dan Allah Roh Kudus menjamah hati mereka. Oke teman-teman, mari cerdas, tidak perlu kepanasan. Alkitab tetap kebenaran terpercaya. Alkitab berdiri sendiri, sekalipun mencoba untuk dibengkokkan, dia tetap kokoh berdiri kokoh dan tidak bisa dibengkokkan, karena apa yang tertulis di Alkitab itu merupakan fakta sejarah bahwa kisah manusia jatuh ke dalam dosa diselamatkan melalui Kristus yang mati dan tersalib dan bangkit untuk keselamatan umat manusia. Kamu nggak percaya, itu urusanmu, tapi itu fakta. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati. Bye-bye.